Oke, sekarang kita coba bahas bagaimana proses terjadinya buffer overflow. Namun sebelum itu, saya ingin gunakan font OEM fix font agar mudah terbaca. Saya akan mulai dengan assembly code milik fungsi yang melakukan pengkopian argumen ke variabel temp_var. Kenapa saya ingin langsung fokus ke fungsi itu? Karena kita tahu bahwa fungsi inilah yang sebenarnya yang menyebabkan terjadinya buffer overflow. Saya tahu bahwa ini adalah assembly code fungsi yang melakukan pengkopian tersebut karena di sini ada perintah string copy. Kita tahu bahwa fungsi yang bermasalah itu adalah fungsi yang melakukan pengkopian argumen atau input dari kita ke variabel. Jadi kita bisa pastikan bahwa ini adalah assembly code milik si fungsi tersebut. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di dalam tutorial, itu setiap fungsi atau subroutine itu diawali dengan perintah push EBP dan kemudian diikuti dengan move EBP dan ESP. Nah, untuk itu saya akan taruh breakpoint yang artinya saya minta si debugger untuk stop apabila CPU akan mengeksekusi instruksi yang ada di alamat ini. Nah, kemudian di sini terlihat juga bahwa ternyata instruksi ini pun juga dipanggil oleh instruksi sebelumnya yang ada di lokasi ini. Nah, ini jadi ternyata ada inisialisasi seperti yang sudah saya jelaskan di dalam tutorial. Ini adalah proses inisialisasi sebelumnya. Oke, nah inilah proses inisialisasinya. Nanti kita akan bahas. Nah, saya ingin juga pastikan bahwa si debugger stop saat CPU akan mengeksekusi instruksi yang ada di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya dengan mengetik atau menekan tombol run ini. Oke, ini sudah berjalan dan program berhenti di lokasi 004013 DC. Nah, ini yang tadi yang kita break tadi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nggak usah bingung dengan assembly code yang ada di sini. Nah, intinya adalah setelah breakpoint ini, CPU akan mengeksekusi perintah atau instruksi yang ada di lokasi ini. Namun sebelum CPU mengeksekusi perintah yang ada di lokasi ini, mari kita perhatikan stack pointer. Nah, stack pointer saat ini berada di FF40. Yang kita bisa lihat di sini. Follow in stack. Di mana lokasi stack saat ini itu isinya adalah lokasi memori yang menyimpan argumen atau input yang kita berikan kepada program. Nah, di sini terlihat input yang kita berikan sebelumnya adalah CCCCC. Ini disimpan di alamat memori 003D24C0. Nah, ini disimpan di dalam stack seperti yang sudah saya jelaskan di dalam tutorial bahwa sebelum CPU mengeksekusi subroutine, lokasi atau pointer ke argumen itu harus terlebih dahulu disimpan di stack. Oke, mari kita lanjutkan dengan menekan play lagi. Oke, sekarang program berhenti kembali. Saat ini berhentinya ada di 004013A0. Seperti yang sudah kita ketahui, ini adalah mulainya subroutine atau fungsi yang akan dieksekusi oleh CPU. Mari kita lihat stack pointer saat ini. Kita bisa lihat bahwa saat ini stack pointer menyimpan alamat EIP, yang artinya CPU harus kembali mengeksekusi instruksi yang ada di alamat ini apabila si subroutine atau fungsi ini telah dieksekusi atau telah selesai dieksekusi. Mari kita lihat nih alamat ini di sebelah kiri. Kita bisa lihat 13E1 ini ada di sini. Dan kita tahu bahwa ini yang tadi pertama breakpoint pertama, yang dimana setelah breakpoint pertama ini si CPU langsung ngejump, yaitu langsung memanggil instruksi yang ada di atas. Nah, tentunya ini adalah fungsi yang mengcopy argumen ke variabel. Tentunya setelah ini selesai, kita berharap CPU akan mengeksekusi instruksi berikutnya, yaitu yang ada di lokasi ini. Nah, perhatikan lokasi ini. Agar tidak lupa, kita akan copy alamat ini. Dan paste di sini. Ini untuk mengingatkan kita bahwa seharusnya setelah CPU selesai mengeksekusi subroutine pengkopian string tadi, seharusnya CPU mengeksekusi instruksi yang berada di memori ini.
Nanti kita akan buktikan apakah benar CPU-nya akan kembali ke alamat ini. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Kali ini saya nggak play, karena ini breakpoint yang terakhir yang saya pasang. Nah, ini saya akan gunakan step into. Jadi saya menjalankan perintah satu persatu. Oke, perhatikan. Ini adalah nilai EIP, dan sebelumnya stack juga menyimpan nilai pointer di mana argumen atau input kita disimpan. Nah, perhatikan, kita akan step. Di sini kita lihat bahwa nilai EBP itu di-push atau disimpan ke buffer. Kita bisa lihat di sini EBP FF58 itu nilainya disimpan di sini. FF58, dan seperti yang udah saya bahas di dalam tutorial, stack pointer akan berkurang dari 3C ke 38, ini berkurang ke memori yang lebih rendah. Instruksi berikutnya adalah mengcopy apapun yang ada di ESP ke register EBP. Perhatikan di sini. Ini nilai EBP saat ini FF58 dan ESP nilainya FF38. Nah, ini kita lihat instruksinya akan mengcopy apapun yang ada di ESP ini, FF38 ini, ke EBP. Nah, jadi kita berharap EBP akan memiliki nilai yang sama dengan ESP setelah dieksekusikannya instruksi ini. Kita lihat. Nah, ini sama jadinya sekarang. ESP dan EBP udah sama nilainya. Instruksi berikutnya adalah pengalokasian buffer. Nah, ini kita bisa lihat bahwa stack pointer itu dikurangi 48 byte dalam hex tentunya ya. Ini kita play aja. 48 itu sama dengan 72 byte dalam bahasa kita atau base 10. Perhatikan, ini ESP-nya saat ini posisinya di FF38 di sini, di mana isinya ada FF58. Kita play, kita step into. Oke. Setelah dikurangi 48, stack saat ini pointing ke alamat 22FE-F0 yang ada di sini. Oke, kita coba lihat. Kita ingin pastikan bahwa itu teralokasi sebanyak 48 byte atau 72 byte dalam bahasa kita. Di sini 48 byte. Saat ini stack ada berada di atas ini, dan sebelumnya stack ada di sini. Kita tahu bahwa stack sebelumnya itu menyimpan nilai FF58. Nah, jadi udah bener nih si debugger menunjukkan bahwa saat ini stack sudah berubah dan mengalokasikan ruang sebanyak 72 byte atau 48 byte dalam hex. Oke, kita akan lanjut step itu. Nah, ini proses pengkopian dari argumen ke variabel. Ini kita next saja. Nah, ini dia akan jump ke kopian ini. Saya next saja. Ya, saya next saja sampai akhirnya saya mencapai posisi di 60C1. Nah, ini saya stop di sini. Kenapa? Karena inilah proses pengkopian argumen ke memori. Kenapa saya tahu? Di sini ada iterasi. Setelah sampai ke sini, ini ada jump equal ke alamat ini. Jadi saya bisa pastikan bahwa setelah proses di atas ini dieksekusi, dia akan ngejump kembali, melakukan iterasi, yaitu pengkopian argumen yang sudah kita masukkan tadi ke dalam program ke memori atau ke buffer yang sudah disediakan. Untuk itu saya akan pasang breakpoint di sini agar kita bisa melihat nilai-nilai yang ada di stack. Oke, kita lihat sekarang stack ini saat ini berada di FE-D8. Kita follow di stack. Nah, ini ada di sini. Mungkin kita ginikan saja. Nah, ini alamatnya ada di sini. Saya udah pasang breakpoint di sini. Saya langsung play aja karena saya tahu dia akan stop di instruksi di alamat ini. Perhatikan di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan bawah nih kita lihat bahwa 4C itu disimpan di memori atau di stack atau di buffer yang alamatnya di FE F8. Perhatikan lagi, saya play lagi. Nah, ini baris kedua. Seperti saya jelaskan dalam tutorial, bahwa pengkopian ini tidak mengubah nilai ESP karena ini memang bukan operasi stack. Kita perhatikan bahwa pengkopian ini menuju ke memori yang lebih tinggi. Dia sudah menulis ke lokasi FF00 dan kali ini ke FF04, FF08, dan saya akan terus lakukan play. Perhatikan sampai bawah sini. Kita tahu tadi sebelumnya bahwa EIP itu disimpan di lokasi memori
0022FF3C. Nah, di sini. Coba perhatikan. Nah, ini FF3C. Ini adalah lokasi memori yang menyimpan alamat EIP. Nah, kita ingin pastikan bahwa jangan sampai nilai EIP ini ke-override. Itu kalau kita ingin pastikan buffer overflow tidak terjadi. Namun ini tidak demikian dalam program ini. Perhatikan nilai yang ada di sini, FF3C. Saya akan play lagi. Play lagi. Ya, dia hampir meng-override. Tidak terlihat adanya tanda-tanda pengkopian berhenti. Ini saya katasin lagi aja, biar mudah melihatnya. Oke, perhatikan. FF3C hampir saja ter-override. Sekarang posisi pengkopian itu ada di FF34. Sekarang sudah menimpa FF38. Dan FF3C juga tertimpa dengan C. Terlanjutin, ternyata dia menimpa lebih jauh. Sampai akhirnya program crash. Karena setelah pengkopian terjadi, selesai, itu CPU harus kembali ke EIP. Nah, sementara EIP-nya itu isinya 434343. Nah, ini kan bukan alamat memori yang benar. Ini sebenarnya kalau dalam ASCII itu C. Karena 43 hex itu adalah C. Kita bisa lihat di sini access violation saat mengeksekusi instruksi yang ada di memori 43434343. Nah, ini kan memorinya nggak ada sebenarnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi buffer overflow telah menimpa memori yang menyimpan nilai EIP. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana kita memanfaatkan EIP ini untuk mengeksekusi program yang kita inginkan, yaitu mendapatkan hak akses ke sistem operasi.